Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, termasuk juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah berbagai macam ujian darinya Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjadikan ujian atau hal yang tidak disenangi manusia ya tidak lain adalah yang diantaranya untuk mengembalikan manusia itu sendiri ya agar dia sadar bahwa tidak semua hal dapat dicapainya dengan mudah. Ya tidak semua rencananya dapat berjalan dengan lancar. Ya ada kalanya Allah ingin manusia agar sadar bahwa dirinya mempunyai banyak kekurangan, ya apalagi jika selama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini manusia justru terombang-ambing dalam nikmat tersebut dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala juga berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar hambanya kembali menyadari atas kelemahan dirinya, kesalahan dirinya, kekhilafan dirinya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang dengan setia mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti, orang-orang yang hidup setelah kita. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang al-akhbar. Al-akhbar. Ya, materi ini cukup mirip dengan materi-materi yang ada di ulumul hadis atau mustalah hadis, ya ilmu hadis atau tentang istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Ya, namun tentunya fokusnya beda ya kalau di ulumul hadis atau mustalah hadis yang memang mengenal dengan detail definisi dan syarat-syarat dan lain sebagainya. Adapun di usul fiqh fokus kita adalah apakah dalil tersebut dijadikan hujjah atau tidak. Ya, seperti itu. Apakah dalil tersebut dijadikan hujjah atau tidak. Ya, tidak terlalu mendalam seperti di pelajaran ulumul hadis. Baik. Ta'rifu al-khabar. Ya, definisinya khabar. Khabar logatan an-naba. Khabar itu secara bahasa artinya berita. Wal murad bihi huna, yang dimaksud dengan khabar itu di sini ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya perkataan au fi'lin atau perbuatan au takrir atau ketetapan au wasfin atau sifat beliau. Ya, ini insya Allah teman-teman tentu sudah pahami semua yang dimaksud khobar di sini ya
atau yang kita kenal juga dengan istilah sunnah atau hadis, ya apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah dari perkataan, ya di kitab syarahnya di sini dicontohkan misalnya hadis innamal a'malu binniyat, ya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Adapun contoh perbuatan misalnya au fi'lin misal kana idza sajada faraja baina yadayhi. Rasulullah tatkala sujud beliau merenggangkan kedua tangannya. Au takririn atau ketetapan misal iqraruhu lil jariyah, persetujuan Rasulullah terhadap seorang budak, lima qala laha, terhadap apa yang dikatakan yang ditanyakan Rasulullah, ainallah, di mana Allah, kemudian faqalat, budak tersebut menjawab fis sama, di langit. Kemudian awasfin yang contoh sifat, misal qauluhum, seperti perkataan mereka, karena Rasul alaihi salatu wassalam ajmalun nas, ya bahwasanya Nabi itu Rasulullah adalah manusia yang paling tampan. Wa qad sabaqa al-kalam ala ahkam katsirin minal qaul. Ya telah banyak pembahasan tentang hukum dari perkataan. Wa amma al-fi'l fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa. Nah, adapun perbuatan Rasulullah itu ada beberapa jenis. Al-awwal ma fa'alahu bimuqtada al-jibillah kal akli wasyurbi wan naum. Yang pertama itu adalah apa-apa yang dilakukan beliau bimuqtada al-jibillah, yaitu yang berkenaan dengan hal yang alami atau manusiawi. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, minum, wan naum, tidur, fala hukum lahu fi zatih, maka tidak ada hukum pada zatnya itu. Walakin, akan tetapi qad yakunu ma'muran bihi, ya akan tetapi bisa jadi diperintahkan, au manhiyan anhu, atau dilarang, disabab, ya karena ada sebabnya. Wa qad yakunu lahu sifah matlubah kal akli bil yamin, ya bisa juga ada sifat tertentu yang dituntut, seperti makan dengan tangan kanan, au manhi anha, atau yang dilarang, kal akli bi ashimal, seperti makan dengan tangan kiri. Asani ma fa'alahu bihasbi al-adah, apa yang dilakukan Rasulullah itu sesuai kebiasaan saja. Kasifati al-libas, ya jadi sifat pakaian, famubah fi haddi zatih, maka itu mubah, dibolehkan pada batasan zatnya. Waqad yakunu ma'muran bihi, bisa jadi diperintahkan, au manhiyan anhu disabab, atau dilarang karena sebab tertentu juga. Ya, jadi untuk jenis pakaian ya sebenarnya bebas saja, ya. Namun ada
tetap ada kriteria yang disunahkan seperti menggunakan pakaian putih khususnya pada hari Jumat bagi laki-laki seperti itu. Ya, yang jelas menutup aurat tentunya baik laki-laki maupun perempuan. Namun untuk kriteria detailnya tidak mesti harus gamis atau jubah seperti itu. Asalis, yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhi al-khususiyah. Apa yang dilakukan Rasulullah, namun itu hal yang khusus. Fayakunu mukhtasan bihi. Nah, hal itu memang khusus hanya bagi beliau. Ka al-wisal fi as-saum. Seperti menyambung puasa, wa an-nikah bil hibah. Nikah dengan hibah. Nikah dengan hibah. Ya, nikah dengan hibah dalam arti oke, kita jelaskan dulu yang wisol. Al-wisol jama' baina saum yaumaini biduni fitr bainahuma. Nah, yang ini dari kitab syarahnya yang dikarang juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-wisol jama' baina saum yaumaini biduni fitr bainahuma, yaitu mengumpulkan puasa 2 hari tanpa berbuka di antara keduanya. Nah, tentu yang dimaksud di sini tanpa biduni fitr bainahuma, ini bukan puasa yang terus-menerus dalam artian sama sekali waktu maghrib tidak berbuka, bukan seperti itu. Tapi hari ini puasa, besok puasa lagi gitu. Ya, kalau yang berdasarkan hadis-hadis kan puasa yang paling afdol itu puasanya Nabi Daud. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Nah, ini wisol ini yang disebut bersambung itu hari ini puasa, besok puasa. Ya, bukan berarti saat maghrib tidak berbuka, ya, bukan seperti itu. Jadi maghrib tetap berbuka ya sampai waktunya, ya kemudian sampai waktu malam sahur masih boleh, ya terbit fajar baru mulai lagi puasa. Namun yang dimaksud wisol itu berturut-turut harinya seperti itu. Nah, ini yang khusus untuk Nabi. Oke, kita lanjutkan penjelasan dari kitab syarahnya ini. Hadza aqalluhu. Nah, jadi yang 2 hari berturut-turut ini masih yang minimalnya. Wa qad yakunu salasah au arba'ah au khamsah. Ya bisa jadi 3 hari berturut-turut, 4 hari atau 5 hari. Tapi tadi yang dimaksud wisal itu tetap berbuka, maghribnya tetap berbuka seperti itu. Bukan maksudnya kalau 3 hari beliau sama sekali tidak makan dan minum full selama 3 hari seperti itu. Karena Ibn Zubair radhiyallahu anhu yuwasil khamsata asyar yauman. Nah, dulu Ibn Zubair ya radhiyallahu anhu, beliau itu sempat juga melakukan wisol selama 15 hari ya yang berturut-turut tadi. Wal wisol naha anhu ar-rasul alaihi salatu wassalam wa syaddada fihi. Nah, wisol ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau wasyaddada fihi. Ya, beliau sangat keras gitu melarang hal ini. Wa qalu innaka tuwasil ya Rasulullah. Ya, para sahabat mengatakan, engkau sendiri melakukan wisol wahai Rasulullah, yakni fanahnu nata'assabik. Nah, kami ini ingin mengikutimu wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, inni lastu kahayatikum inni ut'ima wa usqa. Saya tidak seperti kalian, ya saya diberi makan dan diberi minum. Yut'am wa yusqa lakin laisa bi syarabin au tamar au khubus. Diberi makan dan minum, akan tetapi
bukan dengan minuman atau tamrin atau kurma atau khubzin atau roti. Falau kana kadzalik, kalau demikian maka muasilan. Kalau demikian ya bukan puasa namanya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan diberi makan dan diberi minum? Lakin yut'am wa yusqa bima yanshagil bihi qalbahu min zikrillah. Akan tetapi diberi makan dan diberi minum dengan apa-apa yang menyibukkan hati beliau itu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa salathu bihi fa yansa kullasyai. Ya, jadi sampai sibuknya dengan zikir kepada Allah itu dan dengan berbagai ibadah itu melupakan segala sesuatu, termasuk rasa lapar itu khususnya. Baik, kemudian tentang wan nikah bil hibah. Wan nikah bil hibah. Nah, ini ada ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Nah, itu dan perempuan mukminah yang jika dia memberikan dirinya kepada nabi, kalau nabi in aradan nabi, kalau nabi ingin ayastankihaha untuk menikahinya khalisatan laka, khusus bagi nabi saja, min dunil mu'minin, bukan seluruh mukminin. Ya, dalam artian syariat ini khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penjelasannya Syekh Utsaimin. Tati al-mar'ah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqul, datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahabtu nafsi lak, saya hibahkan diri saya kepadamu. Fayaqul, maka beliau mengatakan, qabiltu, saya menerima. Wa takunu zaujatuhu biduni syuhud, maka wanita tersebut langsung menjadi istri beliau tanpa saksi, biduni syuhud wa biduni sodak, dan tanpa juga mahar, wa biduni wali, juga tanpa wali, wa biduni akad, dan juga tanpa akad, ya, tanpa ijab kabul. Tuhabu nafsaha lahu fayaqul qabiltu, ya, dia memberikan dirinya dan Nabi mengatakan qabiltu, yaitu kalau beliau mengatakan qabiltu, kalau beliau menerima. Lakin lau anna imra'ah wahabat nafsaha li syaks. Nah, tapi kalau zaman sekarang ada wanita gitu memberikan dirinya kepada seseorang pria, fala yasih an nikah, maka tidak sah nikahnya. La budda min akad bisyurutihi, ya, harus dengan akad dan syarat-syarat yang lainnya. Karena ada akad, ya otomatis yang melakukan akad di situ mempelai pria dan walinya, kemudian ada saksi-saksi, ada mahar. Idzan hadza khas bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Wala yahkum bil khususiyah illa bidalil. Nah, dan tidaklah dihukumi khusus kecuali dengan dalil. Li'anna al-asal ta'asibihi, karena asalnya adalah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi singkatnya, apa-apa yang dilakukan Rasulullah
namun keluar dari apa-apa yang disampaikan di Al-Quran maupun hadis secara umum untuk umat Islam, maka itu berarti kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya diantaranya tadi yang wisol, kemudian tentang pernikahan ini, yaitu untuk Rasulullah itu syaratnya tidak ribet, ya, dan juga jumlah istri beliau, ya sebagaimana dibahas di Sirah, itu lebih banyak daripada 4. Nah, sedangkan yang dibolehkan bagi umat beliau itu hanya 4, seperti itu. Ar-Rabi ma fa'alahu ta'budan. Apa-apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalam rangka ibadah ta'budan. Fa wajib alaihi hatta yahsul al-balagh li wujubi tabligh alaih. Nah, maka itu wajib atas Rasulullah hatta yahsul al-balagh, agar sampai dakwah itu, hatta yahsul al-balagh liwujubi tabligh alaih, ya, karena memang beliau wajib menyampaikan syariat itu. Summa yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala as-sahih al-aqwal. Kemudian menjadi mandub pada haknya dan hak kita terhadap perkataan yang paling benar, as-sahih al-aqwal. Wa dzalika li anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyyatih, yaitu karena perbuatan beliau itu adalah ta'abbud dan ibadah yang menunjukkan bahwasanya hal itu disyariatkan. Wal asal, dan asalnya adamu al-iqab ala tarki fayakun masyru'an la iqaba fi tarkih. Dan pada dasarnya tidak ada hukuman bagi yang meninggalkan, fayakunu masyru'an, maka menjadi disyariatkan, la iqaba fi tarkihi, tidak ada hukuman meninggalkannya. Wa hadza haqiqatu al-mandub, ini hakikatnya mandub. Ya, ini yang kita bahas tentang fi'il, ya, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda dengan bab-bab sebelumnya yang kita bahas, itu ada al-amr. Ya, al-amr ya, yang kita bahas itu ya tadi al-wujub walil faur, menunjukkan kewajiban dan bahkan harus disegerakan. Nah, ini beda lagi, ini perbuatan Nabi saja. Ini tadi spesifiknya yang bagian keempat, ini apa yang dilakukan Nabi itu ta'abbudan, dalam rangka ibadah. Nah, itu yang rojihnya, yang kuatnya, kata Syekh Utsaimin tadi, adalah mandub. Ya, mandub saja. Jadi tidak berdosa jika ditinggalkan. Ya, karena memang bukan perintah, ini kayak contoh perbuatan ibadah yang dilakukan Nabi, seperti itu. Misalnya zalika hadis Aisyah annaha su'ilat bi ayyi syai' kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda idza dakhala baitahu. Aisyah ditanya Nabi itu memulai sesuatu dengan apa tatkala masuk rumahnya. Qalat bisiwak, beliau berkata dengan siwak. Walaysa fi siwaki inda dukhulil bait illa mujarradi fi'il. Ya,
bersiwak ketika memasuki rumah itu tidak lain ya hanya suatu perbuatan, fayakunu manduban, maka itu disunahkan. Misalun akhar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihiyatihi fi aludu. Ya, Nabi itu menyela-nyelai jenggot beliau tatkala berwudu. Fa takhlilul lihyah laisa dakhilan fi ghusli alwajh. Ya, maka sebenarnya menyela-nyelai jenggot itu tidak termasuk dalam membasuh wajah, hatta yakuna bayanan limujmal, agar menjadi penjelasan bagi yang mujmal. Wa innama huwa fi'al mujarrad fayakunu manduban. Itu hanya sebatas perbuatan beliau, akan tetapi fayakunu manduban, ya sunnah untuk diikuti. Al-khamis, ma fa'alahu bayanan limujmal min nususi al-kitab awis sunnah. Apa yang beliau lakukan itu menjadi penjelasan bagi nas-nas Al-Quran dan sunnah yang mujmal. Fawajib alaihi hatta yahsul al-bayan liwujubi tabligh alaihi. Ya, hal itu memang sudah seharusnya beliau lakukan agar tersampaikan penjelasan. Tsumma yakunu lahu hukum zalika an-nas al-mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Ya, jadi jelas hukum nas itu bagi kita. Fa in kana wajiban kana zalika fi'l wajiban. Ya, kalau wajib ya maka perbuatan tersebut wajib. Wa in kana manduban kana zalika al-fi'l manduban. Ya, kalau sunnah ya sunnah. Misalu al-wajib. Af'alus shalah al-wajibah, perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan salat yang wajib, allati fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan limujmali qaulihi ta'ala wa aqimus shalah. Yaitu sebagai penjelasan dari umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat. Wa misalu al-mandub, dan misal yang mandub. Salatuhu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini khalfa maqam ba'da an faraga minat tawaf. Ya, jadi salatnya Rasulullah 2 rakaat khalfal maqam, maqam Ibrahim maksudnya, yang itu di sekitar pintu Ka'bah, ya di bagian depan. Ba'daan faraga minat tawaf, ya setelah melakukan tawaf, ya sebelum sa'i. Bayanan liqaulihi ta'ala, sebagai penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan ambillah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Haitsu taqaddama sallallahu alaihi wasallam ila maqam Ibrahim wa huwa yatslu hadhil ayah. Hal itu juga dilakukan tatkala beliau maju seperti itu atau menuju maqam Ibrahim, beliau membaca ayat ini, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan beliau praktikan salat di situ gitu. Wa raqatan khalfa al-maqam sunnah. Nah, jadi 2 rakaat setelah tawaf itu di belakang maqam Ibrahim itu sunnah. Wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai' fahuwa dalil ala jawazihi ala alwajhi alladhi aqarrahu qawlan kana aw fi'lan.
Dan adapun ketetapan atau persetujuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atas sesuatu, fahuwa dalil ala jawazihi, maka itu adalah bukti dari kebolehannya, alal wajh allazi aqarrahu, ya, terhadap sesuatu yang disetujui beliau, qaulan kana au fi'lan, ya, entah itu perkataan atau perbuatan. Misal iqraruhu alal qaul, misal persetujuan atau ketetapan beliau terhadap perkataan iqraruhu al-jariyah allati sa'alaha, persetujuan beliau terhadap budak yang bertanya kepada beliau, yang beliau bertanya kepadanya, ainallah, di mana Allah, kemudian budak tersebut menjawab, qalat fis sama, di langit. Wa misalu iqraruhu alal fi'l, dan misal persetujuan beliau terhadap perbuatan, iqraruhu sahibu as-sariyah, ya, misalnya adalah persetujuan beliau terhadap sahibus sariyah, itu angkatan bersenjata atau tentara seperti itu, allazi kana yaqra'u li ashabihi, yang dia itu biasanya membacakan, ya, atau mengimami seperti itu bagi sahabat-sahabat yang lain, fa yakhtim bi qul huwallahu ahad. Ya, dalam redaksi hadis yang lain, intinya sahabat ini sholat, jadi setiap akhir setelah Al-Fatihah dia membaca Al-Ikhlas dulu, ya, baru surah lain. Yang jelas Al-Fatihah tidak, Al-Ikhlas tidak tertinggal seperti itu. Dia menspesialkan surah Al-Ikhlas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluhu li ayyi syai' kana yasna' dzalik. Tanyakan padanya, kenapa dia berbuat yang demikian? Fa sa'aluhu faqal, maka para sahabat menanyakan kepadanya dan dia berkata, li'annaha sifatur rahman, karena, ya, di ayat tersebut di suratul Ikhlas itu sifatur rahman, ya, ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ana uhibbu an aqra'aha, nah, saya sangat mencintai untuk membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, akhbiruhu, kabarkan kepadanya, annallah, bahwasanya Allah, yuhibbuhu, Allah mencintainya. Ya, seperti itu. Nah, ini komentarnya Syekh Utsaimin. Fahaza iqrar minhu sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Nah, itu termasuk contoh ikrar atau persetujuan Nabi terhadap sahabat tersebut. Fadalla ala anna hadza al-fi'al jaiz, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu boleh. Li'annahu law kana haraman ma aqarrahu. Ya, kalau perbuatan itu haram, tentu tidak akan disetujui oleh Nabi. Walakin hadza al-iqrar la yadullu ala masyru'iyatihi. Akan tetapi persetujuan ini tidak menunjukkan, la yadullu ala masyru'iyatihi, tidak menunjukkan disyariatkannya. Bal yadullu ala annal fa'il la yungkir alaihi. Ya, hanya menunjukkan bahwasanya bagi orang yang melakukan demikian itu tidak perlu diingkari. Lakin luzum sunnah afdal minhu, akan tetapi, ya, berpegang pada sunnah itu lebih afdol daripadanya. Wa lihaza lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtim bi qul huwallahu ahad. Makanya Nabi saja tidak mengakhiri, ya, setelah Fatihah tidak selalu membaca qul huwallahu ahad.
wa nahnu na'lam, dan sedangkan kita mengetahui anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu sifat Rahman. Ya tentu saja Rasulullah itu mencintai sifat Ar-Rahman, ya, sifat Allah yang Maha Pengasih. Aktsar mimma yuhibbuha hadzal rajul. Lebih besar tentunya cinta Rasulullah daripada cinta dari sahabat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan fahuwa minal jaiz alladzi laisa bimasyru'. Ya, itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan tapi tidak disyariatkan. Misal akhar, ya contoh yang lain, iqraruhu al-habasyah, ya persetujuan Rasulullah ya terhadap al-habasyah yal'abuna fil masjid. Nah, ini orang-orang Habasyah, ya orang-orang Habsyi yang bermain-main di masjid, min ajli ta'lif alal Islam, ya dengan tujuan untuk membuat mereka tenang terhadap Islam. Nah, ini kata Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin lagi, falau anna ahadan minan nas, kalau ada seseorang dari manusia, haditsu ahdi bil Islam, yang baru masuk Islam seperti itu, qadima ilaina huna fil masjid, datang kepada kita ke sini ke masjid, wa ma'ahu rimah wa sayfuhu wa qama fil masjid, bersamanya ada panah dan pedang dan dia berdiri di masjid. Yaf'alu kama fa'alaha ula. Kemudian dia melakukan sebagaimana yang dilakukan para kaum Habasyah ini pada masa Rasulullah itu. Fa innana nukirruhu. Maka kita akan menyetujuinya, kata Syekh Utsaimin. Li'anna hadhihi laisat ibadah. Karena hal ini bukan ibadah. Fa idza kana hadza mimma yu'allifuhum 'alal Islam aqarrarnahum 'alaihi. Nah, kalau hal ini itu menenangkan mereka terhadap Islam, maka kita setujui saja atas mereka. Nah, sebaliknya, falau ja'a rajulun sahibu ghirah. Nah, ini kalau ada orang yang sangat semangat beragama seperti itu, wa arada ay yuhsibuhum bil hasa. Nah, ada orang yang ingin menggertak dengan tongkat misalnya. Intinya ngelarang lah. Ngapain ini main-main di masjid seperti itu? Fala numakinuhu. Ya justru jangan kita biarkan orang yang marah-marah, yang pengen mencegah ini. Wa naqulu da'hum hatta ya'lamu anna fi dinina sa'ah. Ya biarkan mereka agar mereka mengetahui bahwa di dalam agama kita itu ada keluasan gitu. Wa anna dinana din yusr wa suhulah. Bahwasanya agama kita ini adalah agama yang mudah. Wa madama hadza syai' laisa muharraman. Ya, selama hal ini bukan hal yang haram, bi'ainihi, ya dengan zatnya itu, perbuatan itu, falyaf'aluhu, maka ya boleh saja mereka melakukannya. Ya, main-main pedang tadi. Iya, tentunya juga ini kriterianya orang yang baru masuk Islam dan dari desa seperti itu, yang kurang tahu inilah, kurang tahu etika di kota lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian amma idza kana muharraman bi ainihi fala nukirruhum.
Akan tetapi kalau jelas-jelas haram, ya bi'ainihi, ya dengan jenis perbuatan itu, fala nukirhum, ya kita tidak bisa ini menyetujui mereka. Falau ja'u yal'abuna al-qimar, masalan, kalau mereka datang dan main judi misalnya, waqalu, dan mereka berkata, nahnu mu'taduna annal al-qimar, kami sudah biasa main judi seperti ini, fa innana namna'hum, ya maka kita tetap melarang mereka, li'anna jinsu hadza al-fi'l muharram fa yumna'un, karena jenis perbuatan ini memang haram maka dilarang. Jadi tergantung perbuatannya. Kalau memang orang baru masuk Islam, ya rada nyeleneh dikit gitu, ya ditegur aja baik-baik, jangan dikerasi gitu, jangan sampai orang yang baru masuk Islam justru merasa ribet gitu terhadap Islam. Ya bisa jadi juga kita berdosa malah gitu kalau sampai orang murtad lagi gara-gara kita, itu kita bisa jadi diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat gitu. Jadi hati-hati ya kalau kita ada bergaul misalnya dengan orang non muslim, yaitu benar-benar harus hati-hati, jangan sampai karena kita mereka jadi merasa Islam itu berat gitu. Wa amma ma waqa'a fi ahdihi wa lam yu'lam bihi fa innahu la yunsab ilaihi. Wa amma ma waqa'a fi ahdihi, nah dan apa-apa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa lam yu'lam bihi, akan tetapi Rasulullah itu enggak tahu. Rasulullah tidak tahu, fa innahu la yunsab ilaihi. Nah, hal itu tidak disandarkan kepada beliau. Ya, enggak, sahabat seharusnya tidak bilang, oh, hal ini dibolehkan. Padahal Nabi tahu aja enggak gitu. Lakinnahu hujjah li iqrarillahi lahu. Nah, akan tetapi hal itu tetap menjadi hujjah. Hal itu tetap dipakai di dalam Islam. Karena walakinnahu hujjah li iqrarillah lahu. Nah, jadi yang menyetujuinya justru langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa lidzalika, maka oleh karena itu istadalla sahabah radhiyallahu anhum, para sahabat itu berdalil ala jawazi al-azl bi iqrarillahi lahum alaihi. Ya, para sahabat itu walizalika istadalla sahabah, para sahabat berdalil radhiyallahu anhum ala jawazi al-uzl, bolehnya melakukan azal itu dengan persetujuan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Qala Jabir radhiyallahu anhu berkata, kunna na'zilu, dulu kami melakukan azal dan Quran yunzal, muttafaqun alaih. Ya, dulu kami melakukan azal sedangkan Quran itu masih diturunkan. Ya, hadis ini termasuk yang ada di dalam Bukhari dan Muslim, makanya muttafaqun alaih. Zada Muslim, ya di hadis Muslim ada tambahan, qala Sufyan, berkata Sufyan, walau kana syai'an yanha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Kalau sesuatu itu dilarang, maka tentu saja Quran akan melarang kami.
Ya, Al-Azal teman-teman sudah tahu kan? Sebelumnya kita sudah, saya rasa sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, intinya suami istri yang bergaul seperti itu, namun tidak dikeluarkan gitu di kemaluan. Jadi agar tidak hamil, intinya agar tidak hamil. Wa yadullu ala anna iqrarullah hujjah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya persetujuan Allah itu hujjah. Anna af'alu al-munkirah allati kana al-munafiqin yadullu ala anna iqrarullah hujjah anna af'al al-munkirah. Nah, bahwasanya perbuatan-perbuatan mungkar yang allati kana al-munafiqun, yang dulu orang-orang munafik itu yukfunaha yubayyinuha Allah Ta'ala wa yungkiruha alaihim. Nah, justru perbuatan-perbuatan mungkar yang disembunyikan orang munafik itu, yang mereka sembunyikan, itu Allah jelaskan. Wa yungkiruha alaihim, dan Allah ingkari terhadap mereka. Fadalla ala anna ma sakatallah anhu fahuwa jais. Nah, sedangkan dalam hal azal ini, itu Allah diamkan. Berarti itu boleh. Fadalla zalika ala anna ma sakatallah anhu fahuwa jais. Ya, hal itu menunjukkan bahwa apa yang Allah diamkan, maka itu boleh. Ya, jadi dari dulu juga para sahabat ada yang sengaja gitu biar nggak hamil istrinya, seperti itu. Ya, tentunya di dalam Islam yang terpenting adalah ikatan tersebut halal, seperti itu. Nah, sedangkan ini perbuatan sahabat yang tidak ingin terjadinya kehamilan, ya memang diperselisihkan ulama juga, tapi tetap yang rojihnya ya seperti ini gitu, bahwasanya itu tidak dilarang, karena hujah-hujah ini mereka melakukannya sedangkan Al-Quran turun gitu, yang kaum munafik yang menyembunyikan aja dibuka sama Allah, ditegur sama Allah gitu. Nah, ini mereka yang terang-terangan gitu, tidak ada teguran atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hal tersebut boleh. Wa mithalu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi. Dan misal yang disandarkan kepada Nabi min wasfin fi khuluqihi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nah, yang contoh yang disandarkan kepada sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu ajwadun nas wa asja'an nas. Ya, beliau itu orang yang paling dermawan dan paling berani. Paling dermawan dan paling berani. Wa misalu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfi fi khilqatihi. Nah, contoh yang disandarkan kepada Nabi min wasfin fi khilqatihi, ini bentuk fisik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam raba'atan. Ya, raba'atan itu artinya tinggi rata-rata. Min ar-rijal laisa bitawili wala bil qasir. Ya, jadi tinggi beliau itu sedang lah, seperti itu, tidak tinggi dan tidak juga
pendek. Ya ideal lah. Aqsamu al-khabar bi'itibari ma aqsamu khabar bi'itibari man yudif ilaihi. Jenis-jenis khobar ya berdasarkan kepada siapa disandarkannya. Yang qasimu al-khabar bi'tibar mayudif ilaihi ila salasati aqsam. Khobar itu terbagi ya berdasarkan kepada siapa disandarkannya pada 3 jenis: marfu, mauquf, wa maqtu. Fal marfu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah secara hakikat atau hukman atau secara hukum. Fal murad bil haqiqah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruh. Yang marfu haqiqah itu benar-benar perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, dan ketetapannya Nabi. Wal marfu hukman, dan yang marfu secara hukum itu ma udifa illa sunnatihi, apa-apa yang disandarkan ke sunnah beliau, au ahdihi, atau masa beliau, au nahu dzalik, atau yang semisalnya, mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyahu, yang tidak menunjukkan beliau mengalaminya secara langsung seperti itu. Wa minhu qaulu sahabi umirna au nuhina. Ya di antaranya perkataan sahabat, kami diperintahkan atau kami dilarang, atau yang semisalnya kaqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seperti perkataan Ibn Abbas, amarun nas ayakunu akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil haid. Nah, bahwasanya diperintahkan bagi manusia itu agar menjadikan ayakuna akhir ahdihim bil bait. Ya, jadi agar menutup kegiatan haji atau umroh itu dengan tawaf di tawaf Baitullah. Ya, makanya ada tawaf wada, ya tawaf penutupan. Illa annahu khufifa anil haid. Nah, kecuali memang diringankan bagi orang yang haid seperti itu. Ya kalau memang haid sedangkan sudah harus pulang, ya gimana kan? Gak mungkin bisa nunggu-nunggu gitu. Sedangkan pesawat, bis, dan lain-lain sudah ada jadwal tertentu gitu untuk meninggalkan kota Makkah. Wa qaulu Ummu Atiyah, dan perkataan Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'i al-janais, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, walam yu'azzam alaina, akan tetapi hal itu tidak ditekankan kepada kami. Nah, yang seperti ini mereka tidak menyebutkan secara langsung bahwasanya yang memerintahkan itu Nabi, tapi ini yang maksudnya marfu hukman, karena siapa lagi yang berhak mensyariatkan gitu agar menjadikan akhir ibadah umroh atau haji itu untuk tawaf, kemudian yang melarang untuk mengikuti jenazah. Ya tentunya Rasulullah yang berhak untuk mensyariatkan seperti itu. Ya tentunya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ketika kita berbicara syari itu Allah wa rasuluh. Ya Allah dan Rasulnya. Kemudian wal mauquf, yang mauquf
ma udifa ila sahabi wa lam yuthbit lahu hukum ar-rafa. Apa yang disandarkan kepada sahabat, nah, dan tidak sabit hukum rafa, ya tidak ada indikasi untuk itu hukum marfu gitu, bahwa hujjatun ala qaulur rajih, akan tetapi itu tetap menjadi hujjah ya menurut pendapat yang rajih. Illa ay yukhalif nasson, ya kecuali kalau memang menyelisihi nas, atau qaulu sahabi akhar, kalau menyelisihi nas dan perkataan sahabat yang lain, fa inna khalafa nasson fa in khalafa nasson ukhiza bin nas. Kalau menyelisih nas, jelas yang diambil nas Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in khalafa qaulu sahabi akhar ukhiza birrajih minhuma. Nah, kalau menyelisihi perkataan sahabat yang lain, itu diambil yang paling kuat. Nah, kenapa tetap mengutamakan yang disandarkan kepada sahabat meskipun itu jelas bukan hadis seperti itu. Nah, ini karena li'annahum, karena mereka sahabat itu khairu hazihil ummah, ya sebaik-baik yang ada di umat ini, bisyahadatin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dengan persaksian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, liqaulihi, sebagaimana sabda beliau, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah yang di masaku, ya yang sezaman dengan Rasulullah, ya para sahabat hidup pada masa beliau. Summallazina yalunahum, kemudian masa yang berikutnya dan masa yang berikutnya. Wa li'annahum muqaddamuna ala ghairihim fi kitabillah, karena mereka juga diutamakan dari selainnya berdasarkan Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Faqala walladzina tabauhum bi ihsanin, wa hadza yadullu ala anna lahum qawlan matsbu'an. Ya, mereka itu punya perkataan yang patut diikuti. Fahazihi al-wujuh tadullu ala anna qaulus sahabah wa fi'luhum hujjah. Was-sahabi man ijtama'a bin nabi mu'minan bihi wa mata ala zalik. Sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi semasa hidup beliau dan beriman kepada beliau, ya saat hidup itu beriman kepada Nabi, dan wafatnya juga masih dalam keadaan beriman. Halu kaunihi nabiyan fa in ijtama'a bihi qabla ayyursal mu'minan bi annahu sayub'as tsumma lam yarahu ba'da an bu'itsa falaysa bisahabi. Nah, kalau bertemu dengan nabi tapi sebelum nabi itu belum diangkat gitu. Belum diangkat jadi nabi, sebelum 40 tahun misalnya bertemu dengan nabi, ya itu juga tidak disebut sebagai sahabat. Jadi yang disebut sahabat itu yang beriman dan sempat bertemu Nabi seperti itu. Kemudian
Amma man ijtama'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghairi al-ard. Nah, yang bertemu dengan Nabi tapi selain di bumi, au fil ardi ala wajhi kaunihi ayah, atau yang bertemu di bumi tapi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu, misal Isa ibn Maryam, ya misalnya seperti Isa bin Maryam, fa innahu ijtama'a bin nabi, ia pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa Isa bin Maryam hayy bila syak, Nabi Isa itu hidup, ya tidak diragukan lagi. Li'annahu sawfa yanzil fi akhir zaman, karena beliau akan turun pada akhir zaman. Naqulu, kita katakan, huwa fi rutbati afdal minas sahabah, ya beliau itu posisinya lebih afdal daripada sahabat. Wa lihadza ajma'a as-sahabah ala anna khairi hadhil ummah, makanya ada ijma dari sahabat bahwasanya sebaik-baik manusia seperti itu di hadhil ummah, untuk umat ini, ba'da nabiha, setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar. Ya, jadi itu ijma'nya sahabat bahwa manusia yang terbaik setelah Rasulullah itu ya Abu Bakar. Ya, karena Nabi Isa tadi dianggap statusnya itu lebih lagi. Nabi Isa itu nabi, bukan sahabat seperti itu. Nah, adapun yang manusia biasa, yang sahabat, yang dianggap sahabat itu Abu Bakar yang paling afdol. Nah, fa in irtadda summa ada ilal Islam fa inna al asah min aqwali ahlu al ilm anna suhbatuhu ta'ud. Nah, kalau misalnya irtadda, murtad, kemudian kembali lagi kepada Islam, maka berdasarkan pendapat yang paling benar, as-sahih minal aqwal ahlul ilm, pendapat yang paling benar menurut para ahli ilmu, bahwasanya status sahabatnya kembali. Jadi misalnya dulu saat Nabi hidup, dia Muslim. Nabi wafat, goncang. Akhirnya murtad dulu. Kemudian sebelum dia wafat, kembali lagi masuk Islam. Nah, maka ini menurut pendapat yang paling kuat, itu tetap dianggap sahabat. Li'anna Allah Ta'ala ishtarata libutlani al-amal birriddah ayyamut al-insan ala riddatihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensyaratkan batalnya amal dengan murtad itu, ayyamut al-insan ala riddatihi, matinya manusia dalam keadaan murtadnya itu. Faqala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang yartadid minkum, yang murtad di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, fayamut, maka mati, wafat, wa huwa kafirun, sedangkan dia dalam keadaan kafir, ya mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nah, mereka itu yang habitat a'maluhum, yang gugur amal-amalnya di dunia dan di akhirat, seperti itu. Jadi ini juga bukti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan terhadap orang yang murtad sampai sempat meninggalkan agama Allah seperti itu. Ya, jadi amalnya itu ternyata baru gugurnya itu setelah, kalau mereka baru wafat dalam keadaan kafir seperti itu. Ya, sedangkan kalau mereka hanya sempat murtad kemudian kembali lagi ke Islam, ya amalnya tidak gugur seperti itu. Jadi penentuannya memang di kematiannya seperti itu. Ya, Masya Allah.
Ini merupakan bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk untuk ya ini dosa yang paling besar, keluar dari agama seperti itu, murtad. Kemudian wal maktu, dan maktu ma udifa ila tabi'i faman ba'dahu, yang disandarkan kepada tabi'in dan yang setelahnya. Fattabi'i man ijtama'a bis sahabi mu'minan bir rasuli wa mata ala zalik, yang bertemu dengan sahabat dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan yang demikian, maksudnya beriman. Aqsamu al-khabar bi'tibar turukihi. Jenis-jenis khabar itu berdasarkan jalannya. Yang qasimu al-khabar bi'tibar turukihi ila mutawatir wa ahad. Ya, menjadi mutawatir dan ahad. Fal mutawatir ma rawahu jama'ah katsirun. Yang apa-apa yang diriwayatkan jamaah katsirun, ya, jumlah yang banyak seperti itu. Yastahil fil adah, mustahil secara kebiasaan, ayyatawata'u ala al-kadzib, mereka untuk bersepakat untuk berdusta, wa asnadu ila syai' mahsus, dan disandarkan kepada sesuatu yang mahsus, ya, yang indra seperti itu. Saya mendengar, ya, haddatsani, ya, Rasulullah berbicara secara langsung kepada saya seperti itu. Sami itu saya mendengar, yang indra lah. Fa misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, ini diantara hadis yang paling kuat gitu, paling sahih, yang sering dijadikan contoh-contoh hadis mutawatir. Wal ahad masiwa al mutawatir. Hadis ahad itu yang selain mutawatir. Wa huwa min haitsu ar-rutbah salah satu aqsam. Ya, dia posisinya itu ada 3 jenis, sahih, wa hasan, wa dhaif. Bisa jadi sahih, hasan, atau dhaif. Fa sahih ma naqalahu adal. Sahih itu yang hadisnya itu disampaikan oleh orang yang adil. Wal adil kama qala al ulama, dan adil yang dimaksud itu menurut ulama, man istaqama fi dinihi wa muru'atih. Barang siapa yang istiqomah, ya, dalam agamanya dan muru'ahnya, ya, dan perilakunya seperti itu. Fa istiqomah ad-din, istiqomah dalam hal agama itu fi'lu al-wajibat, melakukan hal-hal yang wajib, wa tark al-muharramat, dan meninggalkan yang haram. Melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu istiqomah dalam hal agama. Lalu wa istiqomah al-muru'ah. Nah, sedangkan istiqomah yang dalam hal muru'ah ini at-takhalli amma yukhalifu adatun nas wa akhlaquhum wa adabuhum. Jadi menjauhi diri dari menyelisihi kebiasaan manusia, ya, akhlak mereka dan adab-adab mereka. Jadi jangan yang aneh-aneh lah seperti itu dari kebiasaan manusia. Ya, meskipun hal tersebut bukan sesuatu yang haram seperti itu.
Masa misalnya ulama periwayat hadis atau guru agama seperti itu pakai celana pendek, ya laki-laki misalnya laki-laki pakai celana pendek itu masih menutupi pusarnya, ya di atasnya menutupi pusarnya sampai ke bawah itu masih menutupi lututnya. Tapi jalan-jalan seperti itu, jalan-jalan ke pasar misalnya seperti itu, ya auratnya masih tertutup, tapi ini muruahnya gimana? Kan nggak pantas seperti itu untuk ya orang yang periwayat hadis misalnya yang dikenal sebagai ulama yang mendengar sabda Rasulullah, atau ya kalau di zaman sekarang ya yang dikenal sebagai guru atau ustadz lah, ya masa melakukan hal yang demikian gitu. Ya memang itu tidak membuka auratnya masih tertutup kalau kalau berdebat, tapi secara muruah kan itu nggak baik gitu, menyelisihi adab-adab yang ada pada masyarakat gitu. Mana qalahu adal khafifu mana qalahu adal, ini sahih tamu adobat, ya sempurna hafalannya. Ya, yahfazuhu wala yansa minhu syai'. Ya dia hafal dan tidak lupa sama sekali. Ghaliban. Nah, wala yansa minhu syai' ghaliban. Ya, kebanyakannya tidak lupa gitu, tetap mayoritas saja. Bisa nadin mutasil dengan sanad yang bersambung, wa khala minasyudzuz, dan terlepas dari syadz, yaitu mukhalafatu athiqat, menyelisihi orang yang lebih kuat daripadanya. Fa in khalafa athiqat falaysa bisahih. Kalau menyelisihi orang yang lebih kuat darinya itu bukan tidak sahih. Wal faraq baina syadz wal munkar, dan perbedaan syadz dan munkar, anna syadz yukhalifu fihi as-siqah man huwa arjah minhu. Nah, jadi yang disebut hadis syadz itu orangnya siqah, orangnya siqah sebenarnya ini. Cuma dia menyelisihi orang yang juga hafalannya kuat gitu, orang yang siqah juga, yang terpercaya juga, itu syadz namanya. Nah, kalau yang satunya wal munkar, sedangkan yang munkar ini yukhalifu fihi ad-dhaif mangkana siqah wal munkar asyaddu dhafan minasyadz. Nah, sedangkan yang munkar ini orangnya aja udah nggak terpercaya gitu, sok-sokan lagi menyelisihi yang ini orang yang terpercaya. Wa wal munkar yukhalifu fihi dhaif minku mangkana siqah wal munkar asyaddu dhafan minasyad. Jadi yang munkar itu lebih lemah daripada syadz. Wal illah qadihah, dan illah uh, yang buruk seperti itu. Ada kecacatan lah di hadisnya seperti itu, di matannya. Wal hasan ma naqalahu adal, hasan itu yang di hadisnya disampaikan oleh orang yang adil,
tapi khafifud dabt. Jadi hafalannya kurang kuat, bisa nadin mutasil, sanatnya sama mutasil. Wa khala minasyudzud, sama ini terbebas dari menyelisihi yang lebih kuat, lebih thiqah, wal illah qadihah, dan tidak ada illah juga di hadisnya, tidak ada kecacatan. Wa yasil ila darajati sahih iza ta'addadat turukihi wa yusamma sahihan li ghairihi. Nah, kalau ada banyak hadis yang isinya sama seperti itu, tapi yang menyampaikan ini kurang kuat hafalannya, tapi ada banyak ternyata sahabat lain atau tabi'in lain juga menyampaikan hadis yang sama seperti itu. Jadi itu dianggap sahih li ghairihi. Wa dhaif ma khala min syarat sahih wa hasan. Jadi itu yang tidak termasuk, tidak lolos syarat hasan dan sahih. Wa yasil ila darajatil hasan idza ta'addadat turuqihi. Dan bisa menjadi hasan itu kalau banyak jalannya. Jadi hadis yang sama diriwayatkan oleh banyak orang gitu. Ala wajihin yujbaru ba'duha ba'da wa yusamma hasanan li ghairihi. Jadi saling mendukung satu sama lain, itu disebut hasan li ghairihi, hasan karena selainnya. Wa kullu hadhil aqsam hujjah siwa dhaif. Nah, ini fokusnya usul fiqh, hujjah atau bukan hujjah ini. Jadi yang jadi hujjah di menurut kita belajar usul fiqh ini, yang mutawatir jelas hujjah, yang ahad juga, cuma yang statusnya sahih dan hasan. Wa kullu hadhihi al-aqsam hujjah siwa ad-dhaif. Nah, selain yang dhaif. Jadi kalau teman-teman mendengar ada orang yang mengingkari hadis ahad seperti itu, yaitu ya tentu juga ada dalil-dalilnya. Nah, tentu berbeda dengan yang dirojihkan dengan yang kita pelajari di kitab ini seperti itu. Jadi yang dirojihkan berdasarkan yang kita pelajari di kitab ini, yaitu yang dipakai ya mutawatir dan ahad yang kategorinya sahih dan hasan, yang ditinggal hanya yang dhaif. Falaisa bihujjah. Nah, yang dhaif itu bukan hujjah, lakin la ba'sa bizikrihi fi asyawahid wa nahwiha. Akan tetapi tidak masalah menyebutkannya fi asyawahid sebagai pendukung dan lainnya. Siyagul ada lil hadisi tahammul wa ada. Nah, jadi hadis itu ada tahammul dan ada. Apa itu tahammul dan ada? Nah, ini. Fatahammul, tahammul akhzu al hadis anil ghair. Tahammul itu mengambil hadis dari selainnya. Ya, jadi ini proses penerimaan hadis itu disebut tahammul. Wal ada iblagul hadis ila ghairihi. Ada itu penyampaian hadis kepada selainnya. Wa lil adai siyag minha, dan ada itu penyampaian hadis itu ada beberapa sigoh, ada beberapa bentuk. Minha diantaranya haddatsani liman qara'a alaihi syekh. Nah, haddatsani ini bagi yang dibacakan atasnya syekh. Ya, syekhnya membacakan hadis kepadanya. Ini pakai haddatsani. Haddasa itu berbicara, haddatsani ya dalam artian berbicara langsung kepada saya seperti itu. Ya, dibacakan langsung oleh syekhnya. Kemudian yang kedua akhbaroni liman qara'a alaihi syekh. Nah, ini juga sama, yang dibacakan atasnya oleh syekhnya, oleh gurunya.
au qara'a huwa 'ala syekh, atau atau dia yang baca, muridnya yang baca, syekhnya mendengarkan. Tapi otomatis kalau ada hal yang keliru akan dikoreksi seperti itu oleh syekhnya. Kemudian yang ketiga, akhbaroni ijazatan au ajazali liman rawa bil ijazah duna al qiraah. Nah, ini yang ketiga ini, ajazani ijazah au ajazali, diijazahkan kepada saya, ini liman rawa bil ijazah, bagi yang meriwayatkan dengan ijazah duna al qiraah, tanpa membaca. Ya, ini misalnya, nah itu kita baca dulu. Wal ijazah iznuhu litilmizi litilmiz ayarwi anhu ma rawahu. Izin seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan darinya ya apa yang ia riwayatkan, wa in lam yakun bitorik al-qiraah, walaupun bukan dengan cara qiraah, bukan cara dibacakan seperti itu. Ya bisa jadi sudah ada kitabnya, ya. Dulu misalnya seorang guru ini belajar kepada guru-gurunya, bersambung sanadnya kepada Imam Bukhari misalnya. Nah, ia tiba-tiba langsung saja menyerahkan naskah kitabnya, ini saya ijazahkan kepadamu, seperti itu, tanpa dibacakan gitu, tanpa dibacakan hadis-hadisnya. Jadi langsung ijazah saja. Nah, di sini ada komentarnya Syekh Utsaimin, wala syakka anna ar-riwayah bil ijazah dhaifah. Ya, tidak diragukan lagi bahwa periwayatan dengan ijazah seperti ini dianggap dhaif, dianggap lemah. Ya, yang dianggap kuat itu ya yang hafalan-hafalan itu, yang benar-benar orangnya dengar dan hafal seperti itu. Wal an'anah wahia riwayah al-hadis bilafaz an. Ya, periwayatan hadis dengan lafaz an. Wa hukmuha al-ittisal illa min ma'ruf bitadlis. Ya, hukumnya ittisal, ya, bersambung kepada Rasulullah atau marfu, kecuali yang dikenal tadlis seperti itu. Fala yuhkam fiha bil ittisal illa ayyusarih bitahdits. Nah, maka tidak dihukumi ittisalnya, bersambungnya sanad itu, kecuali dia secara jelas yusarih bitahdits, dia secara jelas pakai haddatsani seperti itu, atau akhbaroni. Kalau orangnya yang pakai an ini biasa terkena mentadlis seperti itu. Tapi kalau orangnya pakai an tapi sahabat yang terkenal, misalnya yang memang terkenal amanah, terkenal kuat, dan memang mendengar langsung, seperti Abu Hurairah misalnya, ya kita temukan di hadis-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini ya kuat, ya, memang diketahui Abu Hurairah ketemu langsung gitu sama Rasulullah, itu tidak diragukan lagi. Nah, ini wa hukmuha al-ittisal illa, kecuali yang dikenal minal ma'ruf bitadlis, yang dikecualikan itu yang terkenal suka tadlis aja gitu, yang suka nggak jujur, gurunya nggak disebutkan, kayak dengar langsung dari Rasulullah atau dari sahabat, padahal enggak gitu, ada perantara. Hadza wa lil bahsi fil hadisi wa ruwatihi anwa katsirah. Ya, jadi pembahasan tentang hadis ini dan perawi-perawinya itu anwa katsirah, ya banyak macamnya, fi ilmu mustalah, ya di ilmu mustalah hadis, wa fima asyarna ilaihi, dan
terhadap apa-apa yang kami jelaskan di sini, fima asyarna ilaihi kifayah, insyaallah taala cukup ya, insyaallah taala. Baik, insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan ke bab ijma. Silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum kita tutup. Ya, sambil diisi absennya. Ya, pastikan teman-teman teliti, yaitu absennya saya sediakan 2. Yang pertama khusus untuk teman-teman dari Pesma Firdaus, yang di bawahnya yang non Pesma Firdaus ya. Setiap minggu seperti ini ya, hanya mungkin teman-teman yang kurang teliti saja yang kembali bertanya, kok absennya khusus bagi Pesma Firdaus saja. Silakan teman-teman kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.